Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Bersama aku Claudia, I have a PhD in dermatology and I will help you understand the complexity of your skin. Jadi di video kali ini aku akan mereview dua produk yang udah sering banget di request sama teman-teman untuk aku review, yaitu produk dari Avoskin, kedua produk dari Miraculous Retinol range mereka, mulai dari tonernya dan juga ampulnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, just keep on watching. Tapi sebelum aku masuk ke review dari kedua produk ini, aku mau sedikit mengulas ulang sih tentang apa sih sebenarnya retinoids itu, apa bedanya dengan retinol, apa aja manfaatnya. Jadi kalian bisa lebih mindful tentang skincare dengan kandungan apa sih yang kalian taruh di wajah kalian, dan kalian bisa mengharapkan hasil yang seperti apa. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau retinoids itu merupakan salah satu topical ingredients yang bukti ilmiahnya itu sudah banyak banget. Jadi makanya kalian gak usah heran kalau banyak banget dokter-dokter atau ahli-ahli yang suka banget nih dengan kandungan yang namanya retinoids ini. Oke, mari kita trace back sedikit dulu tentang bagaimana sih asal-usulnya dari retinoids ini sendiri. Nah, jadi retinoid sebenarnya sudah ditemukan berpuluh-puluh tahun yang lalu untuk manfaatnya terhadap jerawat. Nah, jadi dokter-dokter dan juga ilmuwan yang sedang meneliti manfaat retinoids untuk jerawat ini menyadari kalau ternyata ada dampak baik lainnya nih dari penggunaan retinoids kepada pasien mereka, yaitu garis-garis halus di kulit mereka itu mulai memudar dan kulit mereka itu tampak lebih kenyal dan juga bercahaya. Oke, mari kita bahas sekarang apa aja sih manfaat-manfaat dari retinoids untuk kulit kita. Yang pertama dan yang paling umum kita sering dengar adalah efek anti-aging-nya. Kenapa sih dia bisa memberikan efek anti-aging? Karena ternyata retinoids ini bisa bekerja langsung di sel kulit kita dan menstimulasi produksi kolagen di kulit kita. Jadi dengan bertambahnya produksi kolagen di kulit kita akan tampak lebih kenyal dan garis-garis halus, kerutan-kerutan halus itu juga bisa memudar. Nah, lalu yang kedua, manfaat retinoids adalah dia bisa memperbaiki regenerasi sel kulit atau proses keratinisasi kulit kita. Jadi retinoids ini bisa mencegah terbentuknya pori-pori tersumbat atau tumpukan sel kulit mati di atas permukaan kulit kita. Nah, selain itu, retinoids juga memiliki kemampuan untuk mengontrol produksi minyak di kulit kita. Manfaat lainnya adalah dia juga bisa ternyata mengontrol beberapa molekul-molekul yang mengakibatkan peradangan di kulit. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi dengar, dia itu bisa memperbaiki regenerasi sel kulit, jadi mencegah terjadinya pori-pori tersumbat. Lalu dia juga bisa mengurangi produksi minyak di kulit kita, dan yang terakhir dia itu bisa mengurangi molekul-molekul peradangan di kulit. Nah, kalau misalnya kita dengar dari ketiga manfaatnya tersebut, ini cocok banget kan kedengarannya untuk teman-teman yang punya acne prone skin. Karena kan jerawat diakibatkan oleh tumpukan sel kulit mati, lalu juga produksi minyak berlebih, dan juga peradangan yang ada di kulit kita. Nah, nggak berhenti di sana aja, ternyata manfaat retinoids masih ada loh guys. Jadi retinoids juga ditemukan bisa membantu memudarkan noda-noda hitam atau bekas-bekas jerawat di kulit. Nah, setelah kalian dengar nih semua manfaat retinoids untuk kulit kita, siapa sih yang nggak kagum ya dengan kandungan yang satu ini? Aku sendiri juga merupakan number one fans of retinoids. Aku adalah penggemar berat vitamin A dan aku suka banget menggunakan retinol di skincare rutin aku. Karena aku sendiri memiliki wajah yang acne prone skin, jadi just giving you guys a little background. Oke, lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan adalah, kalau gitu apa sih bedanya retinoids dengan retinol? Nah, supaya lebih mempermudah kalian memahami tentang penamaan retinoids atau retinol ini, aku sering memberikan kayak analogi, anggap saja kalau retinoids itu seperti sebuah kayak kingdom atau kerajaan. Nah, di dalam kerajaan tentunya kan ada seorang raja ya yang memimpin dan paling kuat di dalam kerajaannya. Nah, rajanya itu adalah retinoic acid. Nah, retinoic acid ini merupakan kandungan aktif yang bisa bekerja langsung di sel kulit kita dan memberikan manfaat-manfaat yang tadi sudah aku sebutkan. Lalu, karena retinoic acid ini memiliki kekuatan yang sangat besar, dia tentunya datang dengan side effects atau efek samping yang juga besar. Pasti kalian pernah dengar ya yang namanya with big powers come big responsibilities. Nah, begitu juga dengan retinoic acid. Karena dia itu begitu kuat, efek samping dari penggunaan retinoic acid ini juga cukup tinggi. Makanya penggunaan retinoic acid sebagian besar itu masih harus di dalam pengawasan dokter. Jadi kalian tidak bisa mendapatkan produk dengan kandungan langsung yang ada retinoic acid-nya dijual bebas di kosmetika.
Nah, tapi kalian gak usah berkecil hati karena masih ada nih pejabat besar di Kingdom Retinoids ini bernama retinol. Nah, retinol ini bisa aku sebut sebagai kayak pejabat besar lah ya di dalam kingdom ini. Dia itu butuh naik jabatan sebanyak 2 kali untuk berubah menjadi seorang raja. Ya, memang kekuatan retinol itu tidak sebesar retinoic acid. Namun, karena kekuatannya juga tidak terlalu besar, efek samping dari penggunaan retinol itu juga lebih minimal. Nah, lalu kelebihannya lagi dari retinol ini, dia adalah seorang pejabat yang sangat humble, yang suka bersosialisasi dengan masyarakat luas. Makanya kalian bisa menemukan kandungan retinol ini di berbagai macam cosmetic products. Nah, jadi semoga dengan penjelasan atau analogi ini, kalian sudah bisa lebih mengerti ya, apa sih sebenarnya perbedaan retinoid, retinoic acid, dan juga retinol. Oke, jadi tadi aku sudah membahas tentang 2 penduduk dari Kingdom Retinoids ini. Sebenarnya masih ada penduduk-penduduk lainnya, pejabat-pejabat lainnya, ratu, dan juga calon raja lainnya yang ada di dalam Kingdom Retinoids ini. Tapi di sini aku tidak akan membahas terlalu detail tentang penduduk-penduduk lainnya. Pokoknya sebenarnya retinol atau pejabat di dalam Retinoids Kingdom ini, dia itu merupakan salah satu turunan dari vitamin A yang paling banyak juga nih riset-risetnya. Oke, setelah kalian dengar manfaat-manfaat retinol untuk kulit, siapa sih yang nggak tergiur ya mau menggunakan retinol di skincare rutin mereka? Nah, tapi sebelum kalian menggunakan retinol, kalian boleh nih dengerin dulu section yang ini, apakah kalian sudah termasuk kategori orang yang cocok untuk menggunakan retinol di skincare rutin kalian? Yang pertama, tentunya kalian harus memiliki basic skincare rutin yang kuat. Apakah kalian sudah punya cleanser, moisturizer, serta sunscreen yang bisa kalian andalkan? Ketiga jenis produk ini tuh udah wajib hukumnya kalian miliki sebelum kalian terjun ke dunia retinoids. Sebenarnya ada alasan kenapa kalian harus memiliki basic skincare rutin yang kuat sebelum kalian terjun ke dunia retinoids. Karena retinoids memiliki kemungkinan mengiritasi atau ada efek sampingnya terhadap kulit kalian yang biasa disebut juga dengan retinoid reaction. Retinoid reaction itu ditandai dengan kayak ada kemerahan di kulit kalian itu jadi kering serta mengelupas, lalu bisa juga ditandai dengan kulit yang iritasi. Jadi dengan memiliki basic skincare rutin yang sudah solid dan kuat, kalian itu bisa meminimalisir kemungkinan retinoid reaction ini terjadi saat kalian menggunakan produk berbasis retinol. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya kamu memiliki permasalahan kulit yang berjerawat, lalu misalnya kamu udah coba nih kandungan-kandungan seperti hydroxy acid, alpha hydroxy acid, atau salicylic acid, tapi kayaknya nggak mempan. Mungkin kalian boleh coba melirik kandungan retinol ini. Karena seperti yang tadi aku udah bilang, retinol memang sejak awal itu diteliti untuk manfaatnya terhadap jerawat. Jadi kalau misalnya kalian punya acne prone skin, kalian boleh sih coba nih kandungan retinol ini. Nah, lalu kandidat ketiga yang cocok nih untuk menggunakan retinol adalah misalnya kalian dari umur 25 atau di atas 25 dan kalian ingin mencegah atau bahkan kalian udah sadar nih ada tanda-tanda penuaan dini di kulit kalian. Oke, jadi sebelum kalian langsung kayak cari-cari kira-kira produk apa yang ada kandungan retinolnya, di sini aku mau kenalin ke kalian yaitu Avoskin Miraculous Retinol Range produk mulai dari toner dan juga ampul mereka yang ada kandungan retinolnya. Dan ternyata kandungan retinol yang digunakan oleh Avoskin di kedua produk ini bukan retinol biasa, tapi dia menggunakan yang namanya actosome retinol. Nah, lalu apa sih bedanya actosome retinol dengan retinol biasa? Nah, di sini akan aku jelasin ya. Salah satu kelemahan dari retinol adalah dia memiliki sifat yang tidak terlalu stabil terhadap suhu yang terlalu tinggi ataupun cahaya. Nah, makanya masih banyak research and development team dan juga laboratories yang mencari cara nih, gimana sih cara kita menstabilisasikan retinol ini supaya manfaatnya bisa optimal di kulit kita. Nah, salah satu cara yang dilakukan adalah untuk membungkus retinol ini dimasukkan ke dalam kayak bola-bola yang berongga, lalu dikasih lapisan lagi 2 lapis kayak micelle atau pelindung di luarnya. Jadi retinol yang dimasukkan ke dalam bola-bola yang berongga ini serta 2 lapis micelle layer ini adalah yang disebut juga sebagai actosome retinol. Biasa disebut juga dengan nama dagangnya sih actosome 850. Jadi tim riset dari Actosome 850 ini memberi klaim kalau dengan triple protection tadi, retinol itu akan menjadi lebih stabil terutama terhadap panas serta cahaya.
Nah, selain itu, di dalam kandungan Actosom 850 ini, nggak hanya ada kandungan retinolnya aja, tapi mereka itu sudah dipersenjatai dengan kandungan-kandungan lain seperti oat extracts atau juga mung bean extracts yang memang memiliki kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Jadi di dalam Actosom 850 terdapat 3,2% pure retinol. Jadi kan tadi ada kandungan kayak bola yang berongganya, ada micelle layernya. Jadi kandungan di dalam Actosom 850 ini nggak hanya retinolnya aja, tapi ada kandungan-kandungan lainnya. Lalu di dalam Actosom 850 ini terdapat 3,2% pure retinol. Oke, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, ada berapa persen Actosom 850 di setiap produk Avoskin ini? Kita mulai dulu dari toner mereka ya. Jadi dalam toner mereka itu terdapat 1% Actosom 850. Kalau misalnya kita do a little math, kita hitung-hitung kayak 1 dikali 0,032. Jadi di dalam produk ini tuh terdapat 0,03% retinol pure. Nah, kalau di dalam Miraculous Retinol Ampoule Avoskin ini terdapat 3% Actosom. Jadi kalau misalnya kita 3%, kita kalikan dengan 0,032, jadi kita dapat tuh kayak di dalam ini ada 0,09% pure retinol. Oke, jadi segitu aja sih sebenarnya kalkulasi dan juga matematika di dalam video ini. Jadi kalian jangan takut dan jangan kabur dulu, karena aku mau bahas lagi tentang apa aja lagi kelebihan dari Avoskin Retinol Miraculous Range ini. Mungkin setelah kita hitung-hitung nih, kalkulasikan presentasinya, kalian mulai bertanya, kok kecil banget ya, cuma 0,03% atau 0,09% retinol ini bakal ngefek nggak ya ke kulit kita? Nah, kalian nggak usah takut, si pembuat dari Actosom 850 ini tuh ternyata sudah melakukan uji klinis, guys. Jadi dia menggunakan 3% Actosom 850 pada 24 wanita Jepang berusia sekitar 35-50 tahun. Dan mereka bisa melihat kalau ada kenaikan elastisitas kulit, kekenyalan kulit, dan berkurangnya kayak garis-garis halus di sekitar mata setelah penggunaan selama 9 minggu. Nah, kedengarannya udah sangat menjanjikan kan ya, tapi perlu kita ingat kalau ini merupakan hasil uji klinis dari para pembuat dari Actosom 850 ini sendiri. Jadi kita nggak bisa terlalu mempercayai 100% karena memiliki resiko bias yang cukup tinggi. Nah, jadi selain kedua produk ini memiliki kandungan retinol, mereka itu juga memiliki beberapa ekstraks yang sama di dalamnya. Antara lain ada pomegranate and raspberry fruit extracts, lalu ada kandungan vitamin E serta green tea leaf extract juga. Jadi apa yang membedakan adalah di dalam produk yang toner ini ada tambahan kandungan niacinamide. Jadi semua manfaat atau blend dari ingredients tersebut itu sebenarnya baik banget. Kalau misalnya peptide bisa saling mendukung efek anti-agingnya, sedangkan kandungan-kandungan seperti green tea, raspberry, pomegranate, vitamin E itu kan mereka antioksidan yang sangat kuat ya. Jadi bisa membantu menjaga stabilitas dari produk atau kandungan retinol itu, serta juga memberikan kayak perlindungan antioksidan untuk kulit kita. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang tekstur dari kedua produk ini. Untuk tekstur dari Miraculous Retinol Toner, dia itu seperti air, sangat cair. Dia juga warnanya bening dan sangat mudah diratakan. A little goes a really long way. Dan dia finishnya itu sangat-sangat hydrating menurut aku. Nah, lalu yang berikutnya, dia itu ada Miraculous Retinol Ampoule. Nah, kalau produk Miraculous Retinol Ampoule ini, dia datang dalam kemasan pipet, guys. Dan di dalam produknya, dia itu lebih kayak produk emulsion type produk. Dia warnanya sedikit kekuningan. Kalian gak usah takut, karena memang kuning itu merupakan warna natural dari kandungan retinol. Nah, di sini kalian bisa lihat, dia juga sangat cair sebenarnya. Lalu sangat mudah diratakan. Dan lagi-lagi finishnya juga super hydrating. Nah, untuk cara penggunaannya, aku menggunakan kedua produk ini setiap malam dan aku gunakan secara bersamaan sih, karena aku udah cukup advance dalam penggunaan retinol. Cara aku menggunakannya, jadi aku mencuci wajah aku terlebih dahulu, lalu aku langsung masuk ke produk si Miraculous Retinol Toner ini sebagai the prepping atau the start of my skincare routine. Lalu aku lanjut lagi dengan penggunaan Miraculous Retinol Ampoule dan terakhir aku tutup dengan penggunaan pelembab.
Nah, tapi kalau misalnya kalian itu pemula di dunia retinol, aku menyarankan kalian untuk menggunakannya ini di kedua skincare rutin yang berbeda. Mungkin di hari 1 kalian gunakan yang ini, lalu hari kedua kalian gunakan ini, lalu secara bergantian kalian gunakan. Kalau kulit kalian sudah terbiasa, baru kalian gunakan secara bersamaan. Nah, tapi kalau misalnya kalian masih baru di dunia retinol, kalian bisa mulai mungkin dari tonernya dulu, lalu kalian nanti naik kelas ke yang produk ampul. Setelah kalian udah lulus nih dari kedua produk ini secara masing-masing, baru kalian bisa gunakan secara bersamaan di satu skincare rutin yang sama, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, sekarang aku memberikan my verdict setelah aku mencoba produk ini selama 1 bulan lebih. Apa sih pendapat aku? Yang pertama, menurut aku kedua produk ini adalah produk retinol yang very gentle dan juga very hydrating. Jadi kalau bisa aku bilang, dia itu cocok nih untuk kalian yang baru terjun ke dunia retinol. Selain itu, presentase dari retinol di dalam setiap produknya juga cukup kecil menurut aku. Lalu apalagi kedua produk ini juga sudah didampingi dengan beberapa complementing ingredients lainnya seperti peptides atau niacinamide di sini misalnya, vitamin E, green tea leaf extracts yang bisa meminimalisir terjadinya efek samping di kulit kalian. Jadi kalian nggak akan trauma nih setelah kalian menggunakan produk retinol di skincare rutin kalian. Nah, kalau dari kulitku sendiri, aku nggak pernah merasakan side effect seperti iritasi, kulit kering, kemerahan, dan side effects lainnya saat menggunakan kedua produk ini bahkan di skincare rutin yang sama. Tapi lagi-lagi ini akan balik ke toleransi kulit setiap orang masing-masing, kan berbeda-beda ya. Kalau kulit aku bisa aku bilang lumayan badak, jadi makanya aku nggak mengalami side effects sama sekali. Nah, untuk perubahan kulit yang aku paling rasakan adalah perubahan tekstur kulit terutama setelah 2 minggu pemakaian. Jadi kalau misalnya dulu aku tuh suka ada pori-pori tersumbat di sekitar dahi, nah sekarang itu udah jauh berkurang. Nah, lalu manfaat kedua yang aku rasakan setelah penggunaan selama lebih dari 1 bulan adalah noda-noda hitam bekas jerawat yang tadinya tuh suka membandel dan lama hilangnya, itu sekarang lebih cepat memudarnya. Nah, tapi kalau untuk efek anti-agingnya, aku belum bisa bilang terlalu banyak karena untuk di aku sendiri, aku belum memiliki banyak permasalahan kerutan-kerutan halus di bagian wajahku. Tapi secara overall, aku bisa bilang kedua produk ini adalah produk yang oke banget, cocok banget untuk kalian yang baru terjun ke dunia retinoid. Kenapa? Pertama, karena dia itu kan retinol ya, jadi efek sampingnya lebih rendah. Selain itu, dia juga sudah didampingi dengan beberapa ingredients lainnya seperti niacinamide, vitamin E, green tea extracts, dan lain-lain yang bisa memperkecil kemungkinan side effects terjadi di kulit kalian. Nah, lalu yang berikutnya aku suka dari kedua produk ini adalah dia itu semua finishnya juga hydrating. Jadi kulit kita itu nggak terasa kering dan malah terasa sangat lembab setelah menggunakan kedua produk ini. Nah, kalau misalnya kulit kita lembab, itu tentunya juga bisa meminimalisir terjadinya efek samping di kulit kita. Jadi kalau misalnya aku bisa kasih nilai untuk kedua produk ini, aku akan kasih dia nilai 4 out of 5. Menurut aku produknya oke banget, teksturnya enak banget, super ringan, super cepat menyerap, tidak mengiritasi kalau di kulit aku, dan mereka itu punya ingredients yang oke banget. Jadi banyak complementing ingredients yang sudah dicampurkan di dalam satu produk, jadi kan gak usah mikir-mikir lagi atau nge-layer-layer lagi dengan ingredients lain. Oke guys, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Semoga kalian belajar suatu hal yang baru, terutama tentang retinoids ya tentunya. Dan kalau misalnya kalian mau check out produk-produk Avoskin yang baru saja aku sebutkan di sini, aku akan tuliskan linknya di description box di bawah. Dan sebelum kalian tutup, jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga ke YouTube channel aku, serta nyalain lonceng bell notifikasi jadi kalian tahu kalau aku upload video-video berikutnya. And yeah, hope to see you guys again on my next video. Bye guys!